Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabarnya Anda semua hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan penuh dengan sukacita. Senang sekali hari ini saya Lili Teja dapat menemani Anda semua dalam acara Oase Rohani Katolik. Dan pada kesempatan kali ini di studio telah hadir Romo Thomas Alfred Dino Lamaroang yang biasa kita sapa dengan Romo Alfred. Halo Romo, apa kabarnya Romo hari ini? Luar biasa Bu Lili. Penuh dengan sukacita Romo? Penuh dengan sukacita akhir tahun soalnya. Ya. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sebelum kita memulai acara Oase Rohani Katolik hari ini, marilah kita mengawalinya dengan doa pembuka bersama Romo Alfred. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, terima kasih atas segala penyertaan sepanjang tahun ini. Engkau telah menganugerahkan kami segala berkat berlimpah, kekuatan, kegembiraan, dan sukacita yang sejati. Engkau juga menguatkan kami melewati tahap-tahap sulit dalam hidup kami hingga pada akhir tahun ini. Mohon berkat dan kekuatan rahmat-Mu ya Tuhan, semoga kami senantiasa membuka hidup kami, supaya firman-Mu itu dapat terjadi, dapat diam di antara kami, mengubah kami menjadi manusia baru, menjadi manusia yang berserah kepada kerahiman dan kasih setia-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah sekarang kita menyiapkan hati untuk mendengarkan bacaan liturgi hari ini. Bacaan pertama diambil dari surat pertama Rasul Yohanes, bab 2 ayat 18 sampai 21. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Bahkan sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua orang sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua dianugerahi pengetahuan. Aku menulis kepadamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita menanggapi bacaan yang telah kita dengar dengan mazmur tanggapan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah dari hari ke hari keselamatan yang datang daripadanya. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biar gemuruhlah laut serta segala isinya. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biar gemuruhlah laut serta segala isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang ada di atasnya, dan segala pohon di hutan bersorak-sorai. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biarlah mereka bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi.
Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah sekarang kita menyiapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil hari ini. Bacaan diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, bab 1, ayat 1 sampai 18. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Semua orang yang menerima Dia diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 1 ayat 1 sampai dengan 18. Pada awal mula adalah firman. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, tetapi kegelapan tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia sendiri bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Terang itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaan itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerima Dia diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran. Tentang Dia, Yohanes memberi kesaksian dan berseru, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, sesudah aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus. Tidak ada seorang pun yang melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, baru saja kita mendengarkan bacaan Injil untuk hari ini. Romo Alfred, kiranya kabar sukacita atau inspirasi apa yang dapat dibagikan pada hari ini, Romo? Sahabat Oase Rohani Katolik dan Bu Lili yang terkasih, saya kira di akhir tahun ini banyak pesan-pesan yang luar biasa yang dapat kita petik dari bacaan pertama dan bacaan Injil. Jadi mungkin kita renungkan satu persatu ya, biar makin mendalam di akhir tahun ini. Tapi saya mulai dengan ini adalah hari terakhir di tahun 2018. Hari terakhir, besok udah hari yang baru dan tahun yang baru. Saya kira dalam proses perjalanan selama tahun 2018 ini, banyak kenangan-kenangan indah yang
terjadi, dan juga mungkin ada pengalaman-pengalaman yang membuat hati kita itu tersentuh atau apapun. Dalam proses itulah kita mencoba merenungkan perikop-perikop hari ini. Yang menarik adalah di sini Yesus bacaan pertama menawarkan tentang orang yang pro Kristus dan orang yang kontra, atau bahasa kita suci dengan anti Kristus. Itu yang saya kira sangat menarik untuk kita renungkan. Apalagi kita tahun ini, tahun 2018 dipenuhi dengan ada berita yang benar, ada yang berita yang tidak benar, ada berita yang tentang kebaikan, ada yang ketidakbaikan. Proses ini mari kita renungkan supaya mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang pro Kristus atau pro kepada kebenaran dan keadilan. Nah, Romo, apa maksudnya anti atau kontra dengan pro Kristus itu, Romo? Oke. Jadi dalam konteks bacaan pertama tadi, Rasul Yohanes menulis bahwa ada namanya orang yang anti Kristus. Sebelum kita sampai ke sana, dia bilang orang yang anti Kristus itu rupanya juga berasal dari kelompok-kelompok yang dulu percaya kepada Yesus, yang mendukung Yesus, tapi sekarang dia menjadi menentang Yesus atau anti Yesus. Berbalik gitu. Berbalik ya, dia. Dan dalam proses itu, kita tahu anti Kristus itu apa itu sebenarnya. Orang yang macam mana yang digolongkan dengan anti Kristus. Orang yang digolongkan dengan anti Kristus itu orang-orang yang sudah tidak percaya kepada Yesus, atau tidak percaya kepada kebenaran, yang tidak percaya kepada keadilan, yang tidak percaya kepada kebaikan dan demi kebaikan banyak orang. Jadi orang yang anti Kristus itu orang-orang yang egois, orang-orang yang hanya kepentingan diri sendiri dan bisa saja merugikan orang lain. Dalam konteks ini, Rasul Yohanes mengatakan bahwa orang-orang yang sebelumnya pro kepada kebenaran, tapi kemudian beralih kepada ketidakbenaran, itu dapat digolongkan dalam orang-orang yang anti Kristus tadi. Dalam proses ini, kalau Ibu Lili bisa merenungkan itu, dalam hidup kita setiap hari itu, ada juga orang yang percaya kepada Yesus, tapi suka kepada cerita-cerita yang hoax, suka kepada cerita-cerita yang tidak benar. Kita sekarang ini, karena media sosial yang luar biasa kuat pengaruhnya, kita itu membaca sesuatu bukan membaca dalam konteks kebenaran dan keadilan, tapi dalam membaca konteks yang dukung saya atau tidak. Kita tidak lagi peduli ini, kita tidak lagi lihat kebenaran dan keadilan dalam setiap berita, dalam setiap peristiwa. Kalau tidak menyenangkan kita, kita anggap itu anti kita. Padahal ini dalam konteks bacaan pertama tadi, orang yang percaya kepada Yesus harusnya berpijak pada kebenaran dan keadilan. Contoh, berita ini benar atau enggak, kita harus gali sampai ke sumbernya. Seringkali kan kita membaca berita, langsung kita forward dengan orang lain, tanpa mencek dulu kebenaran-kebenaran yang terkandung dalam setiap berita itu. Kita kan menerima segala sesuatu kita anggap sebagai yang benar, padahal belum tentu. Jadi orang yang anti Kristus itu, orang yang tidak lagi melihat sesuatu sebagai kebenaran, tapi pokoknya dia, dia dapat, ambil aja. Terima begitu saja, langsung lempar kembali kepada orang lain. Padahal ini yang sebenarnya harus dijaga dalam konteks keberimanan. Jadi ketika kita mewartakan suatu, harus kita katakan yang baik dan benar. Kalau memang tidak benar, harus kita katakan, oh ini tidak benar. Ini harusnya dirubah. Beritanya bukan begini. Jangan kita tahu tidak benar, tapi kita ikut dalam proses penyebaran yang tidak benar ini. Jadi kita itu terkotak-kotak di antara orang yang pro kepada kebenaran dan yang pro kepada ketidakbenaran. Ini sekarang tipis sekali, karena itu kata bacaan pertama tadi, Rasul Yohanes menulis, hendaknya kita itu pro kepada kebenaran dan keadilan. Yesus itu tidak pernah mengajarkan tentang ketidakbenaran, dia mengajarkan tentang kebenaran, jadi orang yang percaya kepada Yesus harusnya pro kepada kebenaran dan keadilan itu. Romo, bagaimana kita di zaman sekarang ini dengan begitu banyak tantangan ya Romo ya untuk melaksanakan hal seperti itu. Bagaimana supaya kita itu bisa melaksanakan agar kita bisa pro kepada kebenaran atau keadilan itu. Mungkin Romo punya tipsnya Romo. Ya, jadi kan dalam konteks iman kekatolikan kita sudah menerima pengurapan dari Yang Kudus, itulah baptis kan. Kita menerima pengurapan. Seharusnya itu pikiran, hati kita, seluruh diri kita itu harusnya konsen kepada kebenaran dan keadilan. Itu Tuhan itu kan datang dibilang,
Dia datang untuk supaya kita itu memiliki kebenaran dan keadilan. Jadi ketika kita menerima berita suatu, kita harus cek dengan benar-benar berita ini benar atau enggak. Seringkali kan kita enggak ada lagi pakemnya, enggak ada remnya ya Romo? Enggak ada remnya lagi. Pokoknya, oh ini, cus, langsung kita sebarkan. Atau cerita-cerita, kita dengar cerita yang sebenarnya tidak benar, kita belum tahu kebenaran, kita langsung cerita kepada orang lain, seolah-olah kita sendiri menyaksikan peristiwa itu. Kalau misalnya dalam konteks hukum itu kan, harus berdasarkan fakta. Harus ada bukti-bukti, apakah berita ini benar atau tidak, kan harus disertai bukti, oh memang benar, hal ini terjadi karena ini. Tapi memang dalam konteks sekarang, orang yang percaya kepada Yesus juga jatuh dalam ketidakbenaran, jatuh dalam antikristus karena tidak lagi menyaring setiap peristiwa itu. Bagi saya, penting sebagai orang yang percaya kepada Yesus itu punya filter-filter untuk menerima suatu berita itu menjadi benar. Itu kan harus ada kita sharing. Oh ini memang benar. Oh ini yang tidak benar. Yang benar saya share, yang tidak benar saya harus buang. Mungkin juga Romo ada suatu rasa kebanggaan bagi orang yang pertama kali men-sharekan sesuatu itu dengan tanpa mengecek kebenaran gitu ya Romo ya? Iya, ini karena kemajuan teknologi, kita mendapatkan berita itu begitu cepat. Yeah. Detik ini terjadi, detik berikut langsung tersebar begitu banyak. Hanya kita yang percaya kepada Yesus itu harusnya ketika mendapatkan berita harus kita sungguh-sungguh menyaring di situ. Harus kita tahu sungguh-sungguh apakah ini yang benar atau tidak benar. Sebelum kita tahu memastikan itu kebenaran, seharusnya kita itu nggak usah share. Hanya dalam konteks ini kita dipengaruhi keinstanan teknologi ini. Kita kan ingin menjadi orang yang pertama yang menyebarkan berita. Betul. Padahal kita nggak tahu apakah benar atau tidak. Coba kalau Bu Lili bisa, misalnya grup-grup itu, kadang-kadang satu berita yang sama itu akan dikirim oleh banyak orang. Yeah. Masuk dalam grup itu. Padahal kita udah baca sekian menit yang lalu. Menit berikut udah sekian. Padahal kita nggak tahu ini benar atau enggak. Pokoknya semua orang punya kewajiban seolah-olah harus menyebarkan berita pada orang lain. Padahal dia belum tahu apakah ini benar atau tidak. Dalam konteks itu, kita bisa golongkan bahwa orang yang cenderung tidak melihat kebenaran sebagai anti Kristus atau anti kebenaran. Sedangkan yang pro kepada kebenaran, dia adalah pro kepada Kristus yang mengajarkan tentang kebenaran dan keadilan. Jadi kata Rasul Paulus, Rasul Yohanes tadi bagus, dia bilang apa? Aku menulis kepada kamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tapi justru karena kamu mengetahuinya, karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Jadi kalau memang dusta, itu tidak mungkin berasal dari orang-orang yang pro kebenaran. Kalau kita sudah hidup dalam kedustaan, dalam kebohongan, itu tidak mungkin kebenaran itu hadir dalam diri kita. Kan kata Yesus, kalau aku tinggal dalam kamu, kamu menghasilkan banyak buah. Mengapa kalau Yesus sudah tinggal di hati kita itu kan, berarti kita itu pasti bicara tentang kebenaran dan keadilan, kebaikan, pokoknya hal-hal yang luar biasa. Tapi kalau Yesus tidak tinggal di hati kita, pasti kita tidak melihat yang baik dan benar itu. Kan dalam konteks ini, kan kata Yesus, kalau boleh ingatin kata Yesus itu, bukan yang masuk itu menajiskan, tapi yang keluar itu menajiskan. Yeah. Jadi dalam konteks ini, ketika Yesus itu tinggal dalam diri kita, dalam hati kita, itu dia akan mengarahkan pikiran juga baik, perkataan juga pasti baik, perbuatan juga baik, tindakan juga pasti baik. Tapi kalau Yesus tidak tinggalkan, arahnya itu nggak jelas, kontrol itu nggak jelas. Karena itu Rasul Yohanes kata, sebenarnya bukan karena kamu tidak tahu kebenaran. Kamu udah tahu kebenaran itu, tapi kadang-kadang nggak mau mengatakan. Nggak mau peduli ya Roma ya dengan kebenaran itu. Ya, karena kadang-kadang kepentingan pribadi lebih kuat daripada kualitas kebenaran yang harus kita katakan itu. Kan kadang-kadang kita itu terkotak-kotak oleh hal-hal semacam itu. Kita kadang-kadang rajin sembahyang, tapi keluar dari gereja masih jatuh juga dalam konteks mewartakan hoax-hoax tadi, yang tidak benar tadi. Kita udah tahu itu tidak benar, tapi nyaman, kita merasa nyaman dalam konteks apa itu. Saya nggak tahu pengalaman Bu Lili ya, tapi saya melihat, saya kalau masuk dalam grup-grup, kadang-kadang saya nggak mau baca lagi grup.
karena Betul. mengganggu saya secara pribadi. Karena berita itu begitu banyak. Kita nggak buka HP 1 menit, itu bisa berapa konten Ratusan masuk itu. Dan kita nggak tahu lagi mana yang benar, mana yang tidak. Harus kita sendiri memilah lagi, oh ini berita yang apa. Kadang-kadang kita ngomongin orang pun dalam grup, semua ini dalam konteks bahwa kita sebenarnya dalam arti tertentu kita juga bisa masuk dalam antikristus tadi. Jadi Rasul Yohanes tadi meminta kita, ya bersihkan hati kita, kuatkan diri kita, supaya kita kepada orang-orang yang pro Kristus tadi. Ya, saya mungkin ada satu contoh Romo. Di dalam satu grup WhatsApp itu ya Romo, ada seseorang yang membicarakan salah satu orang yang ternyata dia tidak tahu bahwa orang yang dibicarakan itu ada di dalam grup itu, Romo. Nah, jadi setelah ada pembicaraan yang kurang mengenakan, akhirnya orang itu dia merasa tidak enak dibicarakan di grup itu. Dia dengan mengatakan bahwa itu tidak benar dan langsung dia left group gitu Romo. Nah, jadi kita yang di dalam grup itu sendiri merasa tidak nyaman ya Romo ya dengan keadaan seperti itu. Bagaimana kita di dalam satu grup bisa ada suatu pertentangan, membicarakan orang lain dan akhirnya orang lain merasa tidak nyaman dan akhirnya keluar dari grup itu gitu Romo. Jadi itulah pengalaman menarik. Kenapa? Seringkali itu kan kita dalam konteks kemanusiaan itu suka sekali berbicara. Kita nggak tahu lagi batas ini benar atau tidak, apakah ini merugikan orang atau tidak. Kalau kebenaran berarti mendukung kebaikan orang. Kalau memang orang itu tidak baik, kita harusnya koreksi. Kan kata Yesus itu, koreksi itu kan bukan langsung kepada umum, harus dalam proses 4 mata, baru beberapa mata, setelah itu baru tingkat jemaat. Itu tarafnya tuh naik dia. Berdua, nanti bertiga, berempat, baru naik ke umum. Tapi coba Bu Lele, dalam konteks ini, kita seringkali itu kalau kita sudah tidak suka dengan orang, kita akan bicarakan langsung di forum. Grup itu forum. Bayangkan Bu Lele, kalau misalnya saya akan forward di satu grup itu 50 orang. Tanpa dia cek kebenaran, dia langsung forward ke grup berikut. 50 orang dia grab share lagi ke grup berikut. Betapa menyakitkan kalau itu terjadi dalam proses perjalanan hidup kebersamaan. Karena itu Rasul Yohanes tadi mengatakan, kita itu orang yang percaya kepada Yesus, berarti setia kepada kebenaran. Nggak usah keluar dari koridor itu. Kalau memang orang itu tidak buat itu, kita nggak usah terlalu cepat mengadili orang. Kita nggak usah terlalu cepat ngomongin orang. Kita itu, dalam diri kita itu kan ada filter-filter yang luar biasa diciptakan oleh Tuhan. Filter kebenaran adalah hati nurani. Orang yang hati nuraninya baik, orang yang hati nuraninya ada Tuhan yang bersuara, berarti dia akan dikontrol kepada kebenaran. Kalau udah tidak ada, berarti orang itu sudah hidup dalam ketidakbenaran. Dia suka sekali dengan berita-berita yang tidak benar. Coba nanti kalau di grup itu lebih kelihatan kok. Kalau kita bisa baca, orangnya ini selalu kirim negatif terus. Ini orang yang sebenarnya antikristus bagi saya. Karena itu penting dalam konteks ini. Saya kira bagus juga di akhir tahun ini kita refleksikan. Saya ini pro yang mana ini? Pro kepada kebenaran atau pro kepada ketidakbenaran? Kalau pro kepada kebenaran, itulah orang yang pro kepada Kristus. Karena Kristus itu dia tidak pernah dalam hidupnya dia mengajarkan hal-hal yang tidak benar. Dia selalu mengajarkan tentang kebenaran. Kalau kita ikut Yesus, harusnya pro kita itu kepada kebenaran tadi. Jadi nanti kalau temukan orang-orang yang di grup kayak itu, mungkin di Japri aja nasihati, bicarakan orang itu udah tahu nggak? Kamu bicarakan itu apakah orang itu buat begitu? Apakah pantas kita membicarakan dia di grup? Kan ngeri grup itu. Yeah. Kalau sudah keluar, sudah tertulis di grup, itu nggak bisa dicabut. Kalau udah dibaca orang itu lengket sepanjang hidup. Kita mencap orang, belum tentu orang melakukan itu. Karena itu penting sekali untuk memfilter diri kita. Ini benar atau tidak? Ini sesuai dengan ajaran Kristus atau tidak? Kalau tidak, nggak usah. Kristus itu tidak pernah mengajarkan tentang permusuhan, kebencian, iri hati, semacam nggak ada. Dia selalu mengajarkan tentang kebaikan, tentang kehidupan.
Itu yang harus kita lihat itu ya. Jadi kita menilai orang itu antikristus atau tidak, itu kepada dia setia dengan kebenaran, dia ini untuk memperbaiki orang atau menjatuhkan orang. Kalau orang pasti memperbaiki, oh dia memang pro Kristus. Kalau dia tugasnya hanya menjasa orang, menjatuhkan orang, itu antikristus itu. Atau dia hanya suka dengan berita-berita yang hoax, ya udah antikristus. Tapi dia setia dengan berita-berita yang benar, baik. Kan ada juga orang, maaf jangan bicara begitu dong, kita nggak tahu. Nah itu berarti hati nuraninya main dia. Berarti dia dikontrol oleh kebenaran yang dari Tuhan. Baik Romo, sehubungan dengan tadi mengenai antikristus ya Romo, itu kan berarti berbalik ya Romo. Nah mungkin juga ada orang yang awalnya itu mereka itu percaya kepada Kristus, tapi karena dengan berjalannya waktu dan kehidupan dia mengalami suatu tantangan hidup dan akhirnya ia tidak dalam tanda kutip tidak percaya kepada Kristus gitu ya Romo ya. Nah bagaimana Romo kita supaya kita bisa istilahnya bukan menyelamatkan, supaya orang itu bisa kembali kepada Kristus gitu Romo. Jadi kata Rasulullah tadi menarik adalah orang yang antikristus itu sebenarnya pernah di dalam, tapi kemudian dia keluar. Mungkin dalam proses di dalam dia belum menemukan yang benar itu. Mungkin karena dia terlalu sulit, mungkin dia jangan-jangan dia memikirkan mengikuti Yesus yang indah-indah. Padahal kata Yesus kan kalau mau mengikuti saya itu kan harus memikul salib setiap hari dan mengikuti saya. Jadi mengikuti Yesus itu ada suatu perjuangan, bukan enak-enak. Jadi orang yang anti Kristus itu jangan-jangan memang hatinya yang tidak dikuasai oleh Yesus. Jadi ketika kita mau menyelamatkan dia, berarti kita harus mengajarkan yang baik supaya hatinya tersentuh oleh perkataan-perkataan Tuhan. Kalau orang yang sudah disentuh oleh perkataan Tuhan, bisa menerima kehadiran Tuhan, berarti dia akan memperoleh keselamatan dan kekuatan. Kan kata Yesus itu, aku itu mengetuk pintu. Barang siapa mendengarkan ketukanku, ia membuka pintu dan aku masuk dan tinggal bersama dengan mereka. Bayangkan kalau Yesus itu ngetuk pintu hati kita, tapi kita nggak mau dengar, nggak bisa juga dia masuk. Iya. Kalau orang mengetuk pintu bagaimana dan tidak dibuka pintunya, tidak akan bisa masuk. Nggak bisa masuk. Jadi Yesus tidak bisa mengubah dia. Kenapa dia tidak membiarkan Yesus itu masuk di dalam dirinya? Ini penting. Jadi walaupun kita mau ngajar apapun, kalau pintu hatinya sudah tertutup, dia tidak mau buka, berarti Tuhan tidak menghadirkan keselamatan padanya. Karena apa? Hatinya udah ketutup. Padahal di sini di ayat yang ke-20 dikatakan ya Romo, tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua dianugerahi pengetahuan ya Romo. Jadi ketika kita diurapi oleh Kudus itu, sebenarnya kita diberikan pengetahuan yang benar. Jadi ketika hati kita udah bagus, berarti kita hanya tahu pengetahuan-pengetahuan yang tentang yang baik dan benar. Tapi kalau misalnya hati kita udah ketutup oleh yang lain, berarti pengetahuan itu nggak tahu kita. Contoh kalau kita belajar kan, kalau udah kita nggak bisa masuk apapun, karena udah ketutup kan udah nggak bisa. Karena itu proses untuk itu adalah membiarkan Yesus itu masuk untuk mengubah hidup kita. Ya. Baik, Romo, tak terasa waktu berjalan begitu cepat ya Romo ya, dan kita harus segera mengakhiri acara Oase Rohani Katolik di sesi yang pertama ini. Kita sebagai murid Yesus yang sesungguhnya harus tetap tinggal dalam kebenaran dan menjadi pewarta kebenaran, bukan pewarta berita hoaks. Kita akan jumpa kembali di sesi yang kedua dalam acara yang sama, Oase Rohani Katolik. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, jumpa kembali kita dalam acara Oase Rohani Katolik di sesi yang kedua. Anda masih ditemani oleh Romo Thomas Alfred Dino Lamaroang, yang biasa kita sapa dengan Romo Alfred, dan saya Lili Teja. Bagi saudara-saudari yang terkasih, jika Anda mempunyai pertanyaan atau ingin sharing iman,
Anda dapat mengirimkannya melalui SMS ke nomor 0822 1036 1555 atau dapat juga mengirimkannya melalui email ke alamat email kami di orkkaj@yahoo.com. Romo Alfred, di sesi yang kedua ini kiranya Romo berkenan untuk mengulang sedikit Romo apa yang telah disampaikan dari sesi yang pertama tadi. Dalam sesi yang pertama tadi, Rasul Yohanes meminta kita dalam suratnya supaya kita itu menjadi orang-orang yang pro kepada Kristus atau pro kepada kebenaran. Kalau Yesus sudah tinggal dalam hidup kita, hendaknya hati kita bersih, pikiran kita bersih, supaya kita juga mengatakan, bertindak dan berbuat hal-hal yang benar dan baik di hadapan Tuhan. Bukan baik di hadapan manusia ya, takarannya berbeda itu. Jadi Tuhan mau supaya kita itu hidup dalam jalan kebenaran itu. Nggak usah keluar dari koridor kebenaran. Itu saya kira penting sekali dalam bacaan pertama tadi. Nah sekarang Romo, inspirasi apa yang dapat disampaikan dari bacaan Injil hari ini Romo? Dalam konteks akhir tahun ini, Injil Yohanes dalam ayat 1 dia bicara tentang pada mula adalah firman. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah. Firman dalam konteks ini F besar itu dalam konteks Kristus. Jadi Kristus, Yesus dan Allah itu adalah satu. Jadi Allah itu menciptakan segala sesuatu karena sabda, dan sabda itu bisa menjadi berbuah, bisa menjadi nyata dalam hidup kita. Karena itu sebenarnya sabda itu apa sih Romo? Sabda itu perkataan yang nyata, bukan hanya Yesus dalam bacaan pertama ini, dalam bacaan Injil ini Rasul Yohanes menuliskan bahwa sabda yang dikatakan oleh Tuhan itu akan nyata hidup. Dan sabda itu berasal dari Allah dan dia bersama dengan Allah. Ini teologinya cukup rumit ini. Karena itu bagi Yohanes penting sekali kita menerima kehadiran sabda itu. Penting sekali kita menerima Yesus itu yang telah menjadi sabda yang telah menjadi manusia ini. Kalau Mbak ingat itu kan Yesus itu nyata hadir dalam Maria karena sabda Tuhan. Kan kata malaikat kepada Maria. Kan Maria tanya, apa aku ini nggak bersuami loh? Yeah. Nah, tapi kata malaikat, bukan dari laki-laki tapi dari firman Tuhan. Firman Tuhan itu akan menjadikan anak dalam rahimmu. Karena itu Yesus itu bukan karena keinginan manusia yang lahir, tapi dari Tuhan sendiri yang mengutus dia, nyata dalam hidup konkret. Jadi dia tidak di awang-awang lagi, tapi sudah nyata dalam hidup manusia. Karena itu dia bicara di perikop ini, dia bicara tentang kisah penciptaan itu. Coba, kan Tuhan Allah itu menciptakan manusia itu dari sabda loh. Jadilah ini. Berarti sejak awal mula, itu Tuhan Allah itu menciptakan segala sesuatu bersama dengan Allah, dengan Yesus. Dia menciptakan segala sesuatu akhirnya jadi. Jadi ini, bahkan manusia juga jadi dari hembusan tanah kan, humus, laki-laki. Lalu perempuan juga diberi kehidupan juga dari sabda. Karena itu dia bawa kepada temannya itu, dia bilang inilah dia tulang dari tulangku, daging dari. Jadi dari awal kisah penciptaan, berdasarkan Injil Yohanes ini kita tahu bahwa segala sesuatu terjadi karena sabda Tuhan. Bukan karena apa-apa. Jadi dari awal itu sudah dibuat semuanya itu karena Tuhan yang menciptakan. Menciptakan itu kan dari yang tiada, dia bersabda aja langsung jadi. Kalau kita manusia itu kan membuat sesuatu dari sudah ada. Jadi kita membuat produk yang baru. dari yang sudah tercipta. Misalnya kita menjadikan buku itu dari kayu. Kayu pun ada jenis-jenisnya, kita pilih, oh ini serat-serat ini masuk jadi buku. Tidak ada manusia itu membuat buku ini dari kekosongan. Kan kita nggak bisa sampai, buku jadi, simsalabim. Nggak bisa. Dalam konteks ini, itulah beda kita dengan Tuhan itu. Tuhan itu menciptakan dari ketiadaan menjadi ada. Dalam konteks ini, dia bilang apa? Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Artinya apa? Segala sesuatu itu ada
karena diciptakan dan direncanakan oleh Tuhan. Jadi semuanya udah dibuat itu berdasarkan kebaikan Tuhan. Dalam dia ada hidup. Jadi ketika dia menciptakan sesuatu, dari dia memberikan kehidupan kepada orang itu. Contoh, dia menciptakan manusia dari tanah kan, lalu dia hembuskan hidup, hembuskan nafas. Nafas itulah berasal dari Tuhan. Dia hiduplah manusia laki-laki. Lalu dia ambil tulang rusuk laki-laki. Juga dia beri nafas kepada perempuan itu, hiduplah perempuan itu. Laki-laki dan perempuan tadi hidup karena diberi hidup oleh Tuhan. Demikian pun pohon segala macam kan, semua hidup baru dibawa kepada manusia untuk menamai masing-masing. Tapi semua kehidupan itu berasal dari Tuhan, bukan dari yang lain. Itu dalam konteks ini. Jadi dia bilang apa? Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Kalau orang sudah menerima hidup dari Tuhan, seharusnya dia itu menerima terang dari Tuhan sendiri. Yang dicahayai oleh Tuhan sendiri. Jadi kalau kita manusia diciptakan oleh Tuhan, seharusnya kita itu diterangi oleh Tuhan. Kan pada mulanya kan gelap semua nih. Iya. Baru penciptaan pertama itu kan terang. Misalkan mana terang, mana gelap. Lalu mana daratan, mana air. Baru dia tambahi ini, itu, segala macam itu. Jadi semua ini harus jelas itu. Kalau kita Indonesia itu lebih mudah memahami terang dan gelap itu dalam konteks ini. Karena kita Indonesia kan jam 6 pagi terang, jam 6 sore gelap. Kita udah tahu, tanya kita itu nggak ngerti dengan baik. Bayangkan, itulah keadilan Tuhan ya. Ada gelap, ada. Tapi terang selalu menguasai yang gelap. Kenapa? Kalau ada terang, gelapnya hilang. Tapi gelap tidak akan menguasai terang. Kan contoh, dalam gelap Bu, kalau kita pasang satu lilin aja, semua gelap itu akan hilang. Iya. Tapi kalau lilin itu mati, gelapnya ada. Tapi kalau ada lilin, pasti gelapnya hilang. Berarti kata bacaan Injil Yohanes, kegelapan tidak akan menguasai terang. Kenapa? Terang itu lebih besar daripada kegelapan itu sendiri. Jadi kalau orang yang hidup di dalam terang Tuhan, berarti dia akan menguasai kegelapan. Tapi kalau kita tidak memiliki terang Tuhan, kegelapan yang menguasai kita. Jadi penting dalam hidup kita harus diterangi oleh terang yang berasal dari Tuhan. Itu dalam konteks ayat-ayat pertama ini. Jadi mungkin gini Romo, seharusnya segala sesuatu yang positif itu bisa mempengaruhi yang negatif gitu ya Romo? Iya, jadi ini dalam bahasa psikologi atau bahasa modern itu kan, kalau orang yang berpikiran positif, berarti hidupnya akan positif. Iya. Apapun yang dialami yang negatif akan hilang oleh yang positif. Tapi orang yang hidupnya negatif, kegelapan, ya jadi gelap semua. Tidak penting seberapa besar terang itu, seberapa besar positif itu, tapi orang yang selalu positif dalam hidup, dia akan mengubah yang negatif itu menjadi positif. Jadi karena apa? Justru yang positif yang akan mengubah yang tidak baik menjadi baik. Tapi kalau orang hidup dalam kegelapan ya nggak bisa. Penting, jadi penting sekali untuk hidup dalam terang itu. Kalau dalam bahasa modern itu dia nggak pakai terang gelap, dia pakai positif negatif. Jadi positive thinking, negative thinking. Orang yang positive thinking kan hidupnya aman kok. Ada kesulitan, siapa bilang tidak ada kesulitan? Ada. Tapi dia tidak melihat kesulitan itu sebagai masalah yang harus ditangisin. Tapi diperjuangkan, oh bisa, oh gampang, oh ini bisa saya lewati. Coba kalau negatif, ya udahlah. Nerimo gitu ya Romo. Jadi orang yang positive thinking itu selalu melihat kayak contoh, kita kalau dikasih lembaran, satu lembaran, lalu kita kasih titik di tengah, satu titik. Kadang-kadang orang akan yang negatif thinking itu, wah ada titik hitam di situ. Tapi orang yang positif, cara pandang positif itu, wah ada putih, bagus kertas itu, tapi ada titiknya sedikit, gak apa-apa. Tapi kalau negatif, waduh, ada titik kertas ini nggak saya pakai. Padahal peluang
positif itu besar sekali, tapi orang tidak bisa melihat itu karena apa? Sudah ketutup hatinya, tidak mau membiarkan terang itu menguasai hidupnya, yang positif itu menguasai hidupnya. Jadi harusnya kita membiasakan diri kita untuk bisa fokus terhadap yang positif, Ya. ya Romo ya. Itulah dalam konteks bacaan tadi itu fokus kepada yang terang, jangan yang gelapnya. Iya. Fokus kepada yang terang, fokus kepada yang positif. Jadi dalam diri kita itu positif itu kadang-kadang kecil sekali. Tapi kalau kita fokus kepada yang positif ini seterusnya, terus positif ini akan makin besar loh. Makin besar, yakin nih akan makin besar, dan itu akan mempengaruhi seluruh diri kita menjadi sangat baik. Tapi kalau kita hanya jatuh kepada negatif, ya terus kita nggak akan bisa buat apapun dalam hidup. Ya, Romo, Yesus itu hadir di tengah-tengah kita ya Romo ya. Yesus itu sebagai jaminan keselamatan kita. Nah, di dalam kehidupan dunia ini ya Romo ya. Nah, bagaimana kita juga bisa meyakini hal ini Romo? Jadi kan kalau kita percaya Yesus itu mengajarkan tentang kebenaran, kan kata Yesus, akulah kebenaran, jalan dan hidup. Kebenaran, jalan dan hidup. Kalau misalnya kita yakin kebenaran dari Yesus, berarti kita akan membiarkan diri kita dikontrol oleh kebenaran Yesus. Ya. Kalau kita udah percaya akan kebenaran Yesus, berarti cahaya itu yang menerangi kita. Cahaya Yesus itu yang menerangi kita. Cahaya Yesus itu yang membantu kita dalam perjalanan. Di jalan. Tadi kan kebenaran, jalan. Sekarang di jalan itu kan kita harus dituntun oleh kebenaran itu. Oleh kebenaran atau oleh cahaya itu. Contoh kita kalau dalam gelap. Kalau Jakarta itu kan susah kita bedakan mana gelap, mana terang. Karena semua jadi terang semua. Karena lampu semua lengkap. Tapi kalau misalnya kita ke daerah, kita kan tahu gelap itu bagaimana, terang itu bagaimana kan. Jadi kita kalau mau dalam jalan yang benar, kita harus butuh terang itu supaya kita, oh jalannya ada di situ. Kita lewat sini. Tapi coba kalau misalnya tidak ada terang, kita nggak bisa membedakan mana jalan, mana tidak. Jalan bersama Yesus, berarti jalan di jalan Yesus, perlu terang dari Yesus. Bukan terang dari yang lain. Padahal dalam konteks kejakartaan ini, dalam konteks ibu kota, seharusnya kita lebih mengetahui tentang terang itu. Tentang kebenaran itu, supaya hidup kita itu diterang oleh ini. Tapi ingat, justru menurut penelitian baru-baru itu kan, Jakarta itu kan sebagai Jakarta kota yang intoleran. Berarti kan kita sebenarnya, kita hidup di dalam terang, tapi tidak berada dalam terang. Ya. Justru orang di daerah seolah-olah hidup dalam gelap, tapi sebenarnya mereka melihat terang. Jadi mereka dikontrol oleh terang itu sendiri. Dan ini dalam konteks ini kita harusnya membiarkan diri kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus itu, biarlah kita membawa terang Yesus sendiri. Jangan membawa terang yang lain. Kalau terang dari Yesus itu memang terang kepada kebenaran dan hidup. Yakinlah. Ya. Romo, kembali kita baca dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 1 ayat yang ke-8 Romo. Ia sendiri bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Ini bagaimana? Jadi ini kan dia bicara tentang Yohanes. Kan Yohanes datang mendahului Yesus. Yohanes itu yang memberi penjelasan kepada orang-orang Yahudi. Saya membawa kepadamu inilah dia terang yang sejati. Kamu ikut dia. Kan karena itu ada 2 orang murid Yohanes kan. Kemana nih? Oh, itulah anak domba Allah, ikut aja dia. Jadi 2 murid Yohanes itu beralih dari pertama ikut Yohanes, sekarang ikut Yesus. Karena Yohanes itu kan hanya memperkenalkan. Dia bukan terang. Kayak begini, Bu. Ini lampu. Saya bilang ini lampu. Lampu inilah yang terang kan. Berarti saya harus pegang dia biar saya bisa jalan. Betul. Kalau misalnya saya lepas dari dia, nggak bisa. Ya. Saya nggak usah kamu ikut saya, karena lampu ini bukan dari saya, dari punya dia di sana. Jadi harus ikut dia di sana, biar kamu bisa dibawa kepada terang. Dalam konteks ini kayak begini, di sana dulu tuh kan ada banyak guru-guru spiritual kan. Ada guru spiritual yang hanya mengajarkan aja, tapi tidak menjadi sumbernya. Ada sumber yang asli. Kayak kalau kita Indonesia itu kan ada namanya profesor, ada doktor, ada magister, ada S1. Kalau mau kita selamat,
ya ikut profesor seharusnya. Karena profesor kan punya pengetahuan yang luar biasa. Nanti di bawah profesor kan ada doktor. Doktor itu kan keilmuan. Kalau profesor kan diberi gelar, itu kan orang yang sampai ke taraf profesor itu orang yang sudah hebat. Nggak bisa sembarangan. Berarti kalau saya yang masih magister misalnya, saya bilang, kamu nggak usah ikut saya lagi. Itu di sana itu ada profesornya. Saya ngajar ini tapi profesor tentang hal ini, tentang kalian itu ada di sana. Berarti kan kita ikuti dia. Pengetahuan yang didapat magister lebih rendah daripada profesor. Karena memang secara keahlian itu dia sudah teruji. Kalau saya kan belum. Gitu dalam konteks itulah. Jadi Yohanes bilang apa? Jangan ikut saya. Terang yang sesungguhnya itu ada pada Yesus. Dia yang akan menuntun kita kepada kebenaran dan kehidupan. Dia itu jalan. Jalan kemana? Jalan kepada kehidupan itu sendiri. Bagaimana kita bisa mengikuti terang ya Romo kalau kita sendiri tidak memegang terang itu? Jadi sebenarnya terang itu kan sudah ada. Yesus itu sudah menerangi kita. Misalnya dia masuk hati kita, dia menerangi hati kita. Berarti hati kita itu terarah kepada yang benar dan baik ini. Kan asalkan kita mau terima Yesus ini. Yesus itu bukan ada di luar lagi. Contoh Bu, kadang-kadang kan kita sering pakai salib ya. Salib itu sampai ada yang besar. Tapi sebenarnya bukan simbol itu, tapi seharusnya itu udah masuk di dalam diri kita. Jadi kalau udah kita menerima Yesus, seluruh diri kita itu diubah oleh Yesus sendiri kan, oleh terang Yesus sendiri. Seharusnya begitu, tapi kan sebagai manusia itu kan kadang-kadang mengikuti terang Yesus itu agak susah juga. Kan kita misalnya contoh, kita udah percaya kepada Yesus, tapi masih takut dengan kekuatan kegelapan. Padahal kata Yesus, kata bacaan Injil, kegelapan tidak akan menguasai terang. Terang yang menguasai kegelapan. Tapi kita seringkali tidak membiarkan, tidak menerima terang itu. Jadi kita selalu berada dalam kegelapan itu sendiri. Romo, kalau kita menyimak dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 1 ayat yang ke-12, tetapi semua orang yang menerima Dia diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Apa maksud dari ayat ini, Romo? Jadi kalau kita udah percaya kepada Yesus, kalau kita sudah menerima Dia, berarti kita masuk dalam kumpulan anak Allah. Kan kata Yesus di bacaan kan, kamu bukan lagi hamba, tapi anak. Ini dalam konteks ahli waris ini, hak. Hak antara hamba dan anak itu beda. Hamba tidak akan bisa mendapat ahli waris dari orang tua. Tapi kalau saya diangkat anak, menjadi anak dia, berarti ahli waris, kalau orang itu meninggal, saya dapat. Betul. Saya akan tuntut, saya punya hak di sana kok. Kamu sudah angkat saya jadi anak, berarti saya punya hak untuk mendapatkan itu. Sedangkan kalau saya misalnya kerja dengan dia doang, nggak bisa saya tuntut apa-apa. Karena hak itu terputus. Saya hanya bekerja dengan dia sejauh dapat gaji doang. Tapi tidak akan dapat lebih dari itu. Sedangkan kalau status anak, saya akan lebih dari itu. Jadi kata Yesus, bacaan Injil Yohanes ini, kalau udah kita menerima Yesus, berarti kita menjadi anak Allah. Berarti apa? Kita mendapatkan hak sebagai anak Allah. Hak tentang keselamatan itu, hak keselamatan yang kekal tadi. Itulah kebenaran dan hidup. Kalau kita sudah menerima Yesus, hak kita itu menerima hidup dari Yesus. Berarti menerima kebahagiaan dan sukacita yang tidak pernah apa. Karena itu di ayat 13, orang-orang yang diperanak bukan dari darah atau daging. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Begini. Jadi kita menjadi anak Allah itu bukan berarti bahwa kita lahir dari Allah. Begitu. Kita menerima karena keinginan Allah untuk menyelamatkan kita. Kan masing-masing berasal dari orang tua berbeda. Tapi karena Allah punya cinta yang luar biasa kepada manusia, kan itu dia ingin menyelamatkan kita. Walaupun sebelumnya tidak ada hubungan darah, karena menjadi orang percaya kepada Yesus kan bukan hubungan darah. Karena pembaptisan. Pembaptisan karena keinginan keselamatan dari Tuhan. Jadi kita menerima baptisan menjadi anak Allah itu karena Allah yang mau kita selamat. Kan kata dalam Injil Yohanes, kalau kita baca ke tengah-tengahnya itu dia, ini
Yohanes menulis apa? Karena Yesus itu datang untuk melakukan kehendak Bapa, yaitu menyelamatkan semua orang yang dipercayakan Allah kepadanya. Kalau kita udah dipilih Tuhan untuk diselamatkan, kita pasti mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Jadi itu penting kepercayaan itu. Kalau kita nggak terlalu yakin kepercayaan dari Tuhan, berarti kita nggak mau mengikuti Yesus. Kita nggak mau mengikuti keselamatan. Jadi masa lalu kita yang jelek atau apapun, itu Tuhan tidak lihat lagi. Tapi Tuhan melihat bagaimana proses kita menerima Dia dan berjalan ke depan. Kan kata Yesus, nggak usah noleh-noleh. Noleh-noleh itu nggak layak. Tidak perlu lihat ke belakang. Tidak perlu lihat ke belakang. Lihatlah ke depan. Kenapa? Tuhan akan memberi kita tuntunan yang baik supaya kita tetap berjalan dengan Dia untuk berjalan selalu melihat ke depan sana. Ada harapan, ada kepastian bahwa kita akan memperoleh keselamatan. Keselamatan bukan di belakang. Ya. Keselamatan itu di depan. Jadi kita tahap demi tahap terus maju untuk menerima keselamatan yang penuh itu. Jadi kita jangan melihat masa lalu kita dengan penyesalan ya Romo ya, tapi harus melihat ke depan dengan tidak ada rasa ketakutan gitu ya Romo ya. Jadi kan kita masing-masing kan punya masa lalu masing-masing. Entah baik, entah jahat. Tapi ketika kita sudah mengikuti Yesus, kita harusnya melihat ke depan. Karena cahaya yang kita bawa ini cahaya dari Yesus, itu menuntun kita berjalan ke depan. Yesus nggak bawa kita ke belakang. Dia membawa kita ke depan. Melihat, ada harapan yang harus kita capai ke depan. Itu kepercayaan positive thinking yang di situ. Orang yang negatif kan selalu melihat yang belakang. Aduh, saya dulu nggak bisa. Padahal ada harapan yang harus kita penuhi ke depan, harus kita peroleh. Kan kata Yesus, nggak usah kamu khawatir. Dia bilang, di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Tapi kita kadang-kadang kan terlalu khawatir tentang hal-hal dunia. Sebenarnya hidup kita ini dikuasai oleh kekhawatiran-kekhawatiran yang sementara sifatnya. Nggak pernah kita mengkhawatirkan tentang suatu harapan yang lebih gede. Kita itu kan, hidup kita itu dihantui oleh kekhawatiran-kekhawatiran kecil-kecil. Akhirnya kita jauh dari Yesus. Karena apa? Ketakutan yang kecil-kecil ini. Bagaimana Romo supaya kita jangan terlalu khawatir dalam kehidupan kita ini Romo? Ya kata Yesus kan, percaya kepada Dia. Bahwa Dia yang akan membawa kita kepada keselamatan. Kan kalau kita sudah menerima terang dari Tuhan, seharusnya kita itu membiarkan diri diterangi oleh Yesus. Kalau kita udah jalan di situ, kita harus yakin bahwa itu jalannya. Contoh, saya sering misa di mana-mana itu nggak pernah dijemput, jarang dijemput. Kadang-kadang lebih banyak saya berjalan sendiri. Dalam konteks ini, kadang-kadang itu harus pakai feeling. Kalau Google-nya nggak bisa berjalan, berarti kita harus pakai feeling untuk melihat. Feeling itu adalah apa? Kontak dengan hati sendiri. Saya pernah pulang dari Sawangan, saya tidak tahu jalan. Keluar dari perumahan itu, hujan lebat luar biasa. Saya nggak dengar lagi Google perintahkan kemana, ke kiri, ke kanan. Saya baru ke tempat itu pertama kali. Di tengah kegelapan hujan itu, saya hanya dengar kayak suara kiri, kanan, belok, lurus. Itu hanya pakai ini aja. Google nggak main. Gitu kayak naluri, itulah feeling. Jadi saya ikut terjadi. Apa yang terjadi? Memang saya akhirnya keluar ke jalan yang seharusnya tadi saya masuk. Oh, jalan ini tadi. Padahal saya nggak ngerti lagi kemana harus jalan. Tapi itulah dalam konteks itu, ketika kita membiarkan hati ini kita diterangi oleh Tuhan, kita akan dibawa keluar. Walaupun sesulit apapun, pasti kita akan bisa. Kan kata Tuhan kan, Dia memberi kesulitan itu tidak lebih besar daripada kemampuan kita. Pasti ada kesulitan, tapi tidak akan lebih besar. Ya, kadang-kadang ngepas. Ngepas aja, udah. Tidak lebih kemampuan, pasti Dia akan memberikan yang terbaik. Itu tapi perlu keyakinan. Ya, Romo, di penghujung tahun 2018 ini Romo, mungkin Romo mempunyai pesan yang akan disampaikan kepada sahabat Oase Rohani Romo. Jadi
Pertama, kita sudah melalui tahun 2018, akan melewati 2018. Saya kira banyak pengalaman-pengalaman kemanusiaan kita. Mungkin dalam proses 2018 ini kita jatuh dalam konteks ketidakbenaran, kita semacam antikristus yang tidak pro kepada kebenaran. Sekarang kita akan menyongsong 2018. Hendaknya di akhir 2018 ini kita menanggalkan anti-anti kebenaran itu dalam diri kita. Kita menanggalkan itu dari pikiran, dari hati kita, supaya kita bisa membiarkan cahaya Kristus itu masuk menerangi kita, memasuki tahun 2019. Ingat, Tuhan itu menuntun kita, memberikan kita cahaya di hati kita untuk berjalan memasuki 2018 ini. Nggak usah khawatir. Ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan. Memang ada jalan-jalan yang berlekak, ada jalan-jalan berliku, ada jalan. Tapi kan kata Yohanes, luruskan semuanya. Demi Tuhan, yakinlah bahwa Dia sudah menciptakan kita yang terbaik. Berarti Dia tidak akan pernah meninggalkan kita berjalan sendirian. Jadi yakinlah, masukilah tahun 2019 dengan penuh sukacita dan harapan baru. Kata Injil Yohanes itu, terang akan menguasai kegelapan, bukan kegelapan menguasai terang. Sekecil apapun terang, pasti kita akan bisa melihat kebaikan dan kebenaran Tuhan. Baik. Yesus hadir di tengah-tengah kita. Yesus sebagai jaminan keselamatan kita dalam kehidupan di dunia ini. Asal kita mau hidup dalam bimbingannya dan mengandalkan kekuatannya dalam setiap persoalan. Marilah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan segera mengakhiri renungan di penghujung tahun 2018 ini dengan doa penutup dan mohon berkat melalui Romo Alfred. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, terima kasih atas segala pengalaman indah yang boleh kami nikmati selama tahun 2018 ini. Dan kami besok akan memasuki tahun 2019. Sertailah, lindungilah dan berkatilah kami. Yakinkanlah kami bahwa tahun 2019 akan menjadi tahun-tahun yang berrahmat bagi kami. Bukalah hati kami supaya kami boleh menerimamu. Kami boleh menerima cahayamu yang menerangi kami untuk memasuki tahun 2018 ini. Semoga kami senantiasa dikuatkan berada di jalan-Mu ya Tuhan. Memakai terang yang berasal daripadamu. Supaya kami tetap setia di jalan-Mu, menerima kebaikan dan rahmat. Yakinkanlah kami bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Berkatilah semua orang yang kami cintai ya Tuhan, keluarga, sahabat kenalan, dan semua orang yang merindukan kami dalam doa dan berkat-berkat yang berlimpah daripadamu. Semoga kasih dan rahmat-Mu menyertai kami semua. Yakinkanlah kami bahwa Engkau senantiasa menyertai kami sampai akhir zaman. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, keluarga kita, segala doa, harapan, usaha dan perjuangan kita, negara kita dan gereja kita yang tercinta diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Alfred untuk permenungan yang telah disampaikan pada hari ini. Kiranya apa yang telah disampaikan oleh Romo Alfred dapat memberikan semangat, inspirasi, dan sukacita bagi kita semua. Selamat menyongsong tahun baru 2019. Salam persatuan dalam kebinekaan. Kita bineka, kita Indonesia. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Yang selalu aku rindukan, berbagi hidup bersamamu. Takkan pernah terpikirkan berpisah dari dirimu. Hanya kau satu selamanya. Tetaplah kita terus bersama.
jalani hidup bersamamu, karena Tuhan telah satukan.